Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Reksa Selendra Al-Habsyi, NPM 204-2009 akan mempresentasikan UTS Big Data Analytics. Ujian tengah semester Big Data Analytics. Pertama-tama adalah penerapan Big Data Analytics pada sosial media. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mengiklankan sebuah produk bisnis pada sosial media Facebook dan Anda tinggal membuat unggahan yang menarik seputar bisnis tersebut. Kemudian menyebarluaskannya, maka si pengguna yang selalu mencari barang yang serupa dengan bisnis Anda maka akan muncul di beranda mereka. Kedua, setiap upload status pada aplikasi media sosial, data Anda akan direkam dan akan disebarluaskan kepada pengguna yang sering melihat status Anda. Setiap kali Anda membuatnya dan juga kepada pengguna yang sering melihat status yang sama seperti yang Anda buat. Ketiga, membuat unggahan video atau foto pada Instagram akan membuat banyak orang menyukainya. Karena setiap page pengguna akan selalu menampilkan konten yang sering muncul diunggah oleh seseorang. Jadi akan lebih mudah dilihat oleh beberapa pengguna yang sering melakukan konten video Anda. Selanjutnya, yang kedua adalah jelaskan perbedaan data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur, beserta contohnya. Yang pertama ada data terstruktur, yaitu adalah jenis data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel. Contoh data terstruktur adalah data sensor, ada data penjualan pada suatu perusahaan, ada data karyawan, dan ada data gaji. Kedua yaitu ada data tidak terstruktur, yaitu sedangkan data tidak struktur adalah data dengan bentuk yang tidak dikenal. Harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik. Contoh data tidak terstruktur adalah data teks, data keluhan pelanggan, data komentar, likes, dan followers, data klik pada akun sosial media. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu contoh penerapan metode text mining atau sentiment analysis. Yang pertama di sini ada Fat of Spec Changing, yaitu salah satu teknik di mana kita mengklasifikasikan sebuah kata berupa subjek, predikat, objek, keterangan, waktu, dan lain-lain. Kedua di sini ada Information Extraction, yaitu adalah untuk menyaring komentar atau keluhan pengguna. Jika sebuah teks diklasifikasikan negatif, hal negatif itu berupa teks apa? Begitu juga dengan teks positif. Yang ketiga ada text summarization. Sama halnya seperti abstrak dalam paper, meringkas teks yang sangat panjang ke dalam 1 atau 2 paragraf. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang cepat, namun menghilangkan nilai informasinya. Yang keempat di sini ada contoh kasus penerapan big data menggunakan Apache Spark. Saya di sini mengambil kasus yaitu mengelola data Twitter untuk floating trend dan pemetaan DBD atau DBD. Itu mengimplementasikan Hadoop dan Spark pada 2 laptop yang selanjutnya disebut masternode dan slave-node. Data Twitter diambil menggunakan Spark dengan memanfaatkan library get-out-tweet-tree. Kemudian, data diubah ke dalam bentuk data frame dan disimpan pada HDFS. Data yang tersimpan dikelola kembali menggunakan Spark dan hasil visualisasi data ditampilkan menggunakan Flash untuk menampilkan data pada versi website. Spark berjalan di atas Hadoop. Hal ini bertujuan agar Spark dapat mengakses data yang terdapat pada HDFS. Selain itu, Spark juga berjalan di atas Yarn. Hal ini bertujuan agar Spark dapat menggunakan kemampuan Yarn sebagai cluster manager dalam membagi job selama proses berjalan. Pengelolaan data Twitter. Proses pengelolaan data Twitter terdiri dari proses plotting trend dan pemetaan kejadian DBD di Asia Tenggara. Proses plotting trend dan pemetaan kejadian DBD berdasarkan data Twitter dimulai dengan mengambil data Twitter dari HDFS. Selanjutnya, data ini diubah ke dalam bentuk data frame untuk diproses lebih lanjut. Setelah data frame disatukan, dilakukan perhitungan data count tweet. Setelah selesai dilakukan plotting trend,
pemetaan DBD. DBD menggunakan floodlight sehingga menghasilkan tren, dan pemetaan persebaran DBD berdasarkan data Twitter. Jadi kesimpulannya, plotting trend data Twitter menunjukkan hasil yang baik. Penggunaan performa terbaik yang didapatkan pada penggunaan Hadoop dan Spark untuk plotting dan pemetaan kejadian DBD berdasarkan data Twitter pada penelitian ini dengan eksekusi 5,3 menit. Alokasi yang lebih besar dengan menggunakan data yang sama pada penelitian ini menghasilkan hasil yang sama juga. Selanjutnya ada nomor 5, jurnal internasional atau nasional tentang topik Big Data Analytics. Saya mengambil topik jurnal dengan judul Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Yang pertama di sini jelaskan permasalahan apa yang diangkat dari jurnal tersebut dan apa yang diukur. Yaitu penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguraikan implementasi Big Data pada media sosial dalam menjalankan komunikasi krisis, yang dimana mengangkat permasalahan pemerintah harus mendefinisikan krisis. Karena untuk memahami sebuah krisis yang terjadi, tentu kita harus mulai untuk mendefinisikannya terlebih dahulu. Setiap krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. Pemerintah juga harus bisa memanfaatkan sumber informasi Big Data untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintahan. Dan salah satu upaya melihat Big Data untuk mengidentifikasi masalah dengan melakukan tahapan-tahapan media sosial. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial sudah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat dunia. Selanjutnya, nomor 2, di sini ada jelaskan framework, model, atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari jurnal tersebut. Yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur adalah kajian literatur dengan memakai pendekatan konseptual tradisional. Kajian literatur merupakan sebuah produk tulisan yang mengupas sebuah topik atau hasil penelitian yang dipublikasikan. Tanpa ada gambaran metode ilmiah, setidaknya ada 2 pendekatan dalam menulis kajian literatur. Pendekatan tradisional dan pendekatan sistematik. Penelitian dilakukan dengan cara analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara teratur data primer yang dihasilkan untuk kemudian diberikan penjelasan serta pemahaman sehingga bisa dipahami. Data primer dalam kajian literatur adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan topik yang penulis kaji dan beberapa pemberitaan di internet. Selanjutnya nomor 3, jelaskan hasil analisa yang didapat dengan penerapan Big Data Analytics ini. Dari hasil analisa yang saya dapat dalam jurnal tersebut adalah menekankan pada pihak manajemen organisasi agar mulai saat ini menggunakan sosial media dalam strategi manajemen krisis yang mereka terapkan. Praktisi yang cerdas mengetahui bahwa sosial media dapat membantu persiapan organisasi dari segala sudut pandang ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Praktisi dapat memonitor isu yang berkembang di masyarakat seputar organisasi melalui sosial media. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan organisasi dalam komunikasi krisis dengan melakukan analisa data di sosial media dengan melalui tahapan-tahapannya. Tahapan tersebut yaitu keterlibatan, interaksi, keintiman, dan pengaruh. Selanjutnya di sini ada nomor 6. Apa rencana penelitian ke depannya yang akan kalian lakukan atau ide yang kalian tawarkan terkait dalam bidang Big Data Analytics ini? Jadi rencana saya atau ide saya terkait bidang Big Data Analytics ini adalah untuk perkembangan bisnis. Salah satunya adalah untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik. Maksudnya Big Data di sini berperan sebagai penasihat perencanaan strategis bagi sebuah perusahaan, dan juga membantu mengambil keputusan untuk mengidentifikasi tren dalam sebuah pasar. Mungkin cukup segitu saja dari saya, Reksa Sailendra Al-Habsi dengan NPM 204-2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.